Oke, selamat malam para pejuang. Nah, nih kita mau bincang-bincang tentang dunia pasar ini kok ya. Ya, ya Bang. Yang seru itu apa sih di dunia pasar trading ini ya kita bahas ya. Ya, Hmm, hari ini mungkin kita akan bahas yang lagi in aja lah. Kan market nih eh, seminggu ini ada terjadi crash, misalnya di hmm. pasar komoditas di minyak sama di gold, Oh gitu sama gitu. ya, Ya 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 ya. sama ini dolar kan lagi naik-naiknya. Oh, Ya. untuk bagi yang awam nih, gimana cara memahaminya? Bisakah dijelaskan sedikit-sedikit tentang penjelasan yang membuat kami itu para newbie itu paham gitu. Ini sebenarnya sih kalau dalam dunia trading itu orang yang baru awal masuk ke trading itu ada baiknya Hmm? ini belajar dulu yang basic-basic. Jangan belajar ke candlestick dulu atau ke apa, pahami dulu pasar itu seperti apa sih? Apa yang Ya kita ya ya ya. perdagangkan? Kan trading itu kan sebenarnya berdagang. Oh dagang ya? Ya, berdagang artinya. Jadi kita harus paham dulu pasarnya itu apa yang kita perdagangkan. Iya 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 iya. Iya. Misalnya kalau kita main di cryptocurrency, berarti jenis cryptocurrency, pasarnya cryptocurrency, terus ini latar belakang apa yang membuat ini apa aset dalam cryptocurrency itu ini berjalan. Nah, sama juga di forex. Kalau di forex kita juga harus paham apa yang membuat sebuah mata uang suatu negara itu berjalan. Oh gitu ya. Nah, ya, kayak Yang gitu. paling seru malam ini kita enaknya bahas apa dulu nih? Nah, Step by stepnya supaya mudah dipahami gitu kan. kalau untuk enaknya kita bahas yang umum, dolar. Dolar Dolar, karena oke ya, kita bahas dolar ya. Ya. karena semua ini apa, semua pair dalam forex maupun Ya, cryptocurrency apa komoditas, kebanyakan ini lawannya itu dolar. Jadi kita bahas umum aja dolar. baik. Nah, Baik, silahkan dijelaskan kok gimana nih cara penjelasannya supaya kami tuh paham. ini untuk yang sudah beranjak ke analisa atau Ya, udah belajar apa itu chart. chart ya. Nah, apa itu chart, apa itu support resisten, apa itu supply demand, area supply demand, itu kita harus tahu apa yang sedang berjalan dalam dolar saat ini. Nah, kalau kita lihat Ya ya. chartnya secara mingguan, secara weekly, Weekly ya. ya, secara weekly di sini kita bisa lihat eh, ada signifikan trend up itu dari 31 24 Mei, 20-an Mei. Nah, itu sudah berjalan hampir beberapa bulan. Jadi ini termasuk impuls yang kuat. Kuat ya. Ya, impuls yang kuat. Jadi kalau misalnya kita ingin eh, apa OP berlawanan apa reversal, sebaiknya bukan sesuatu yang apa ya, yang Dianjurkan. dianjurkan Iya iya iya. karena sangat riskan. Oh gitu ya. Ya, ya, sangat riskan. Iya iya Nah, iya. tapi sekarang kita bisa lihat di akhir minggu ini berarti ini udah mendekati akhir bulan dan ini juga periode termasuk periode akhir tahun. Nah, kita bisa lihat aja bahwa ini candle misalnya kita bisa lihat bahwa ini pergerakan tahunan. Nah, Mhm. karena dari bulan Mei berarti ini mungkin pergerakan tahunan. Jadi kita udah lihat di sini ada sedikit pelemahan di candle weekly-nya. Nah, itu terjadi di hari Kamis kemarin, di candle harian Kamis Tanggal sama berapa itu? Jumat. Ya kemarin kemarin ini Tanggal apa? 6 ya. Bukan kan? Tanggal Kamis tanggal 6. Kamis. Sekarang tanggal 8. Bukan, ini tanggal 27. Oh, tanggal. Nah, berarti Kamis Saya yang lupa kemarinnya berarti ya. ya. Bercanda aja, Bang. Nah, ini apa? Kamis ya pokoknya Kamis kemarin sama Jumat. Kemarin membentuk ini rejection di Mhm. area Iya supply. iya iya iya. Nah, di area supply terjadi rejection. Nah, tapi di sini kita juga lihat dia break resisten
dia break resisten dan bereaksi di Iya, 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 iya. ini area supply. Area supply ya. Nah, sekarang kita lihat di daily. Kita lihat di daily untuk lebih detailnya. Oke. Nah, pada saat kita lihat di daily di sini bereaksi sangat bagus. Di sini ada pada saat hari Rabu dia menyentuh area supply dan dia bereaksi sangat bagus pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis dia bereaksi sangat bagus dan pada hari Jumat dia turun. Sangat-sangat turun. Nah, ini signifikan turun. Nah, dia signifikan turun, tapi kita lihat di sini dia juga ketemu sama support, makanya terjadi rejection juga. Lihat nih, di sini terbentuk support, ada support di sini. Ini termasuk signifikan support. Jadi ada rejection. Jadi para buyer masih ingin menahan harga. Nah, tapi seller juga punya kans yang besar karena dia juga memberi support. Nah, di sini support dan area kecil yang menahan harga. Di sini ada daily demand yang di break. Nah, di sini daily demand yang di break. Kalau menurut saya mungkin ya. Iya. Misalnya karena ini sudah ada reaksi yang bagus di area supply dan memberi demand kecil, tapi di sini demand besar menahan harga dan juga ada support, mungkin harga akan ini range di antara ini supply demand besar ini. Jadi mana? Kita lihat pakai arrow. Nah, mungkin harga akan naik lagi dan akan turun. Nah, akan bermain sini sampai salah satu akan membreak. Kita tunggu di sini sampai salah satu akan membreak. Oh iya, iya, iya. Pada saat break, tapi kita lihat juga di sini demand kecil ini termasuk dalam area demand besar, supply besar. Supply di sini termasuk area dalam supply yang besar, area flag-nya, area flag. Jadi kita menunggu. Kalau saya masih berpikir bahwa ini akan masih naik. Karena di sini termasuk rejection yang bagus. Oh begitu ya, ya, ya. Ya, akan masih naik. Tapi mungkin akan break ini. Misalnya break ini kita akan nunggu di bawah untuk ini buy. Berarti yang atas ini apa ini? Tabel apa ini? Hah? Yang kotak bawah atas ini. Ya, itu kan supply. Supply-nya ya. Nah, supply-nya. Oh iya, 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 iya. Nah, oke. Jadi ini harga masih terperangkap. Nah, ini tipikal memang ini tipikal market pada saat akhir bulan akhir tahun. Jadi confused, belum ada pergerakan yang pasti, tapi kita ikut. Sementara ini kita ikut impuls besarnya, tren besarnya berarti kan lagi naik. Kita lihat masih ada signifikan untuk nge-push ke atas. Walaupun di sini ada candle daily pelemahan. Nah, tapi ya kita lihat lagi ini. Kita lihat lagi untuk kedepannya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kita pindah ke market komoditas yaitu gold di spot XAU USD. Oke. Lebih seru nih kayaknya ya. Ya, karena di sini banyak yang MC mungkin. Oh begitu ya. Ini kayaknya menjadi momok ya. Ya, XAU itu udah terkenal MC margin call. Master MC, master tiap profit tahun, ya. tiap bulan, tiap minggu banyak yang MC di sini. Mungkin Kenapa ya itu alasannya? Ada apa di sini sebenarnya? Penasaran sekali saya ini. Di gold itu enaknya kita bisa dapat banyak profit cepat, tapi juga kita punya resiko yang cepat juga karena dari perhitungan pips agak berbeda. Perhitungan point pipsnya itu agak berbeda dengan market lainnya. Jadi pergerakan yang kecil di gold sangat berpengaruh
Padahal market gold itu terkenal volatil. Nah, jadi ini dengan resiko yang besar, Iya, iya. kalau kita salah posisi di gold dan kita masih hold dan tanpa stop loss, kita bisa rugi yang besar. Hmm. Ya, Nah, ini menurut candle di SAU USD nih ya. ya, ya. Ini kansnya gimana nih, kok? Nah, jadi Cara menganalisanya ini. di sini kita bisa lihat dari daily-nya dulu, apa kita lihat ke weekly-nya? Weekly ya, coba kita ke Ya, weekly dulu ya. kita lihat ke weekly Dari dulu. weekly-nya berarti Dari weekly-nya secara monthly juga ini lagi trend down. down ya. Ya, ini lagi Secara weekly ya. koreksi trend down, tapi ini mungkin masih berpengaruh terhadap impuls yang besar dari trend up. Dan kita lihat di sini rejection juga dari area demand besar di sini, masih ada rejection dari demand besarnya. Jadi mungkin masih punya kans. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa dari demand besarnya ini kita bisa lihat sudah beberapa kali disentuh dan biasa itu tanda pelemahan. Jadi bukan sesuatu yang dianjurkan untuk OP di sini, kecuali ada ada reaksi rejection seperti 1, 2, 3 ini ada rejection, jadi bagus untuk diikuti. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ya di sini ada perlawanan dari seller besar dari di posisi sekitaran sini ini dari supply besarnya di sini. Kita lihat dari supply besarnya ini perlawanan yang cukup signifikan. Ada rejection, ada candle ini Marubosu ya, bisa dibilang Marubosu walaupun ada ekornya, is oke aja. Dan di sini juga reaksi yang sangat besar, sangat respect terhadap area supply-nya tersebut. Iya, iya, iya. Nah, itu sangat bagus. Itu secara weekly itu ya. Ya, ini weekly, monthly bisa dipakai. Nah, sekarang kita lihat lagi ke D ya. Ke daily. Ke daily. Pada saat kita lihat di daily, nah di demand supply kecilnya ini, supply kecil di daily sudah di break, tapi di sini ada sedikit resist. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Iya, 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 iya. Nah, ini resistnya di Oh, sini. itu resistnya ya. Nah, sangat pas. Nah, ada resisten di sini yang menahan harga dan ini signifikan resisten. Nah, jadi ini adalah area yang bagus untuk sell sebenarnya. Oh, begitu ya. Nah, dan sini kita juga lihat reaksinya sangat bagus dari seller. Dari seller ini buyer-nya signifikan di sini, buyer di area demand sangat signifikan. Dan di area resisten ini seller mulai masuk dan sangat signifikan. Jadi di sini di area sini ini termasuk kunci ini mau kemana arah market. Nah, area sini adalah area kunci mau kemana arah market, karena di sini seller signifikan dan buyer juga signifikan. Nah, di sini demand-nya belum ditembus di break, dan juga area sell, area supply kecil di sini juga belum ditembus dan punya reaksi secara daily yang bagus di sini. Di sini reaksi secara daily ada rejection dari seller untuk menahan para buyer yang berasal dari demand area sini. Nah, jadi ini masih di abu-abu seperti dolar. Sama juga karena tipikal gold itu mengikuti dolar, jadi memang jika kita tahu level-level kunci, level-level supply demand, support resisten yang baik, nggak akan terlalu tersesat di market. Jadi kita bisa tahu misalnya kita buy dari hari Senin, kita buy di sini dari hari Senin,
kita bisa take profit di sini. Karena area sini pada hari ini Jumat sama hari Kamis itu tidak di break. Jadi kita bisa take profit di sini Iya, iya, yang iya. buyer dan melakukan seller dan melakukan sell secara ini signifikan. Oke. Nah, di sini dan diharapkan mungkin saya masih berpikir ini terjadi reaksi yang bagus juga dari buyer Iya, iya, di iya. area ini, di area demand-nya. Kalau kita tarik area demand ya, yuk, seperti itu. Kita punya area demand-nya termasuk ini reaksi yang bagus. Masuk area ya, reaksi yang bagus. Berarti kansnya yang untuk ini 2 jam ya, yang 2 jam ini ya. Kansnya kemana nih kok? Saya Kira-kira ini belum ada kans belum ada karena kans ya. belum ada yang di break. Jadi Oh begitu. harga akan bermain-main di Berarti area sini. candle kalau belum mengalami break itu belum bisa mengarah ke kans berarti ya. Ya, Oh, seperti itu. biasnya belum ada. Tapi kalau saya karena harganya dari seller, jadi saya masih kuat ke seller. Oh, seperti itu. Ya, Iya, iya. tapi di sini karena udah di area demand, saya akan mencoba buy di area-area sini, misalnya di 76, terus di berapa di 70, 68 ya. Saya mungkin akan mencoba untuk ini di demand kecil. Di demand kecil saya akan mencoba di 1776 apa di 63 apa 68 saya coba untuk buy. Iya, 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 Ya, iya. karena mungkin ada setup di sini, ada setup fake out dari sini. Setup break kecil dari sini nanti dia akan naik. Tapi ya karena di sini belum break, saya belum bisa pastikan bahwa dia akan naik ke supply kecil selanjutnya. Jadi Gitu ya. di sini kita harus intinya kalau in market yang volatile kayak oil ini WTI, terus XAU/USD spot gold atau BTC USD itu kita harus tahu diri aja jadi trader. Kalau belum di break, sebaiknya kita TP di area-area yang belum di break. Nah, jangan kita mengharapkan terlalu besar. Begitu ya. Kita harus tame expectation. Kita harus ini jangan membuat ekspektasi yang liar sampai Iya, iya, dia iya. harus bergerak tinggi atau dia harus turun Baik, baik. jauh karena kita belum tahu area mana yang di break. Jadi kita harus melihat harga secara objektif. Jangan berandai-andai. Misalnya mungkin ini akan di Iya, iya. break, ini mungkin akan akan ditembus. Iya. Nah, itu bukan analisis yang bagus. Kita harus tahu di area Oke, oke, mana oke, oke, oke. harga sekarang. Baik, baik. Nah, jadi menurut saya ya Jadi ini SAU masih bisa buat gambaran buat kami yang mencari ya, informasi nih ya. ya. Jadi ya, kita harus Hmm. menunggu di sini break. Tapi kalau menurut saya mungkin kekuatan masih ada di Di seller. sell yang untuk yang 2 Iya, jam ya. iya. Tapi tidak ada salahnya jika mencoba membuy di area yang tepat. Tidak ada salahnya. Tapi Baik. kalau saya ya masih cenderung ke sell. Jadi mungkin kita bisa ke kalau untuk gold mungkin kita bisa mencoba sell di area demand demand kecilnya di sini. Di supply kecilnya di sini. Jika harga naik kita coba untuk sell di sini. Iya, 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 iya. Dan kita juga TP di sekitaran sini. TP di area buy saya mungkin di 76 sama di 6863. Kita bisa. Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau menurut saya mungkin harga masih akan turun sampai di area 30 malah Oke, oke, oke. 38 33 seperti itu. Di sini ada base kecil kalau kita perkecil lagi ke 15 menit tuh ada base kecil di sini Mantap, mungkin mantap. di area situ. Karena menurut saya di sana masih fresh. Di area sana masih fresh belum tersentuh. Jadi secara order itu belum diambil order. Iya, iya, iya. Nah, kalau di sini udah tidak fresh lagi, jadi udah diambil ordernya, jadi sangat signifikan
eh, kalau kita pending order, secara kita pending order di situ ini apa itu ini Resiko ya. berisiko untuk ini kena stop loss atau berisiko untuk Siap. di break order Wah, dari kita. mantap banget nih penjelasannya. Thank you banyak nih, malam ini kita berbincang-bincang santai ya. Ya kita oke. Sekarang kita coba ke BTC USD karena kripto lagi trending ya. Kita bahas-bahas tentang sedikit kripto. Nah, itu kalau dari analisa saya itu memang ini harga itu nggak akan bisa tembus apa 60 itu kemarin saya sudah sell dari 595 ya, dari seminggu yang Iya, lalu iya, ya iya. ini 595 saya sudah sell dari sini ya 595 dan harga turun terus. Nah, masih di respect. Nah, ini di sini apa yang menyebabkan kalau kita lihat secara fundamentalnya BTC banyak ini berita-berita positif tapi kenapa dia turun? Eh, Kalau menurut saya ekspektasi yang sangat besar dari trader retail itu memancing trader institusional take profit. Nah, Hmm, jadi biasa kan prinsip dari supply demand itu kan harus buy di harga murah, sell di iya, iya. harga tertinggi. Jadi ya seperti itu. Mumpung masih ada retail banyak yang memasang order buy, ini institusional take profit. Siap. Mumpung karena ada intinya kan barang itu kalau ada mumpung ada yang beli, kita harus Beli ya. jual Oke, kayak oke, gitu. oke, oke. Nah, Berarti makanya kalau kan ada yang beli bilang kita jual ya. ya apa hmm, buy on rumor, sell on fact. Jadi Ya, ya, ya. ini buy ini buy apa pada saat gosip didengar berita ya kita apa buy tapi pada saat faktanya keluar kita sell. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Berarti kansnya gimana nih, Bu? Kansnya? Kalau saya sih masih Masih nunggu, nunggu masih nunggu di di area area. 50 apa Oh, 50.000 untuk ini apa untuk BTC di oke, area oke, oke. 50.000 saya akan nunggu Siap. ya, karena di sini rejection memang di sini apa area yang bagus ada rejection Hmm. tapi kalau menurut saya hmm, kalau ini areanya sudah di break Oke, oke, dengan oke. kencang karena di sini ini termasuk pergerakan yang sangat kencang Iya, iya. dari area 60 dari area 60 itu pergerakan biris yang sangat kencang aksi jual yang sangat kencang Hmm. jadi belum ada signifikan buyer juga yang masuk di sini Oke. jadi kalau menurut saya harga mungkin masih bisa turun Masih lagi bisa ke turun ya. 50 Oke, oke, siap, ya. siap. Dan di sini juga sudah apa BTC dia masuk ke ATH all time high. Jadi memang lebih ada saatnya apa menciptakan euforia. Jadi ada saatnya dia untuk down. Kalau kita bisa lihat dari apa daily Iya. dari candle daily apa hmm, dari ya ini dari historinya Bitcoin pada saat dia membuat all time high itu akan ada drop yang panjang. Nah, apakah ini akan Hmm. ada drop yang panjang? Kalau saya pikir iya, karena euforia yang berlebihan, jadi institusional akan take profit. Nah, Hmm. jadi mungkin area 50 adalah area yang bagus. Tapi kalau untuk sini para scalper mungkin di area sekarang bisa scalp-scalp sedikit dengan Iya, iya. apa take profit mungkin di area 58 58 ya 766. ya di area 58 aja is oke. Okay. Iya, iya. Jadi uh, ya ini BTC masih kalau menurut saya masih turun untuk long termnya. Oke. Untuk short termnya bisa di buy karena udah di area yang signifikan juga SR-nya. Siap, siap. Oke, Oke. mungkin segitu saja untuk minggu ini mungkin. Ini sudah sangat membuat kita apa ya? Memahami ya. Bagi yang pemula apalagi seperti saya ini jadi ngerti gitu ya. Sebelumnya bingung, ini sudah dapat pencerahan ini. Berarti ini kita akan berlanjut lagi ya besok ya.
Ya kita lihat ini Lihat pasar perkembangan Oke. marketnya sebenarnya. Kalau Oke. misalnya marketnya masih berjalan sesuai prediksi, saya kira mungkin bahas di lain kesempatan. Oke, Ya, siap. ketika ada terjadi Oke, perubahan. thank you waktunya Niko ya. Ya, Kalau ya, gitu Bang. kita Bang. tutup dulu ya. Oke. Terima kasih penonton, silahkan diamati lagi video yang dijelaskan oleh Koledi tadi, silahkan dipahami, diputar ulang lagi sesuai dengan sekarang tanggal 27 November ya, 2021 ini. Ini kontennya tanggal 27 November 2021 jam 8.26 PM atau 8 malam ya, setengah 9 hampir. Oke, thank you very much. Well, tos dulu. Thank you waktunya. Oke, see you. Nah.